Dzeko borong 2 gol kemenangan Inter Milan atas Sassuolo 2-1. 2 gol yang diukir oleh Edin Dzeko membawa Inter Milan raih kemenangan atas Sassuolo dengan skor tipis 2-1 pada Sabtu, 8 Oktober 2022, malam WIB di Mapei Stadium. Pada pertandingan Liga Italia Serie A pekan pada menit ke-44 dan 75. Sedangkan 1 gol balasan Sassuolo dicetak oleh David Fratesi pada menit ke-60 setelah memanfaatkan umpan crossing yang dilepas Rogerio. Raihan 3 poin ini untuk sementara membawa Inter kini naik ke posisi 7 klasemen Serie A dengan mengumpulkan 15 poin. Hasil ini juga sekaligus mengakhiri keterpurukan Inter di ajang Serie A, yang sebelumnya menelan 2 kekalahan beruntun, yakni dari Udinese, 3-1, dan AS Roma, 1-2. Di sisi lain bagi Sassuolo kekalahan ini membuat mereka tertahan di posisi ke-9 klasemen Serie A dengan 12 poin. Sassuolo kalah dari Inter setelah menang 2 laga beruntun. Sedangkan bagi Dzeko, tambahan 2 gol di laga ini membuatnya telah menorehkan 101 gol di ajang Serie A. Dia pun menjadi pemain tertua ketiga di Liga Italia yang mengukir 100 gol setelah Goran Pandev, 37 tahun 268 hari, dan Sergio Pellissier, 37 tahun 243 hari. Dzeko mengukir 101 gol di usia 36 tahun 205 hari. Alessandro Budel, Inter Juve bangkit, bakal kembali jadi penantang utama Scudetto. Mantan gelandang Brescia, Alessandro Budel meyakini bahwa Juventus dan Inter Milan akan kembali menjadi penantang utama Scudetto pada musim 2022-2023 ini setelah mampu keluar dari krisis performa. Kemenangan atas tim raksasa Spanyol, Barcelona di ajang Liga Champions menjadi pemicu bagi Nerazzurri untuk bangkit dari keterpurukan. Di sisi lain, Juventus yang sempat lupa cara untuk menang juga mampu kembali ke jalur kemenangan dalam 2 laga terakhir melawan Bologna dan Maccabi Haifa. Dalam sebuah wawancara dengan radio CRC di program Si Gonvia la Rete, Alessandro Budel menilai bahwa keterpurukan kedua tim ini disebabkan oleh masalah mental yang menurun. Namun Budel kini yakin kepercayaan diri Inter dan Juventus telah pulih, sehingga mereka bakal menjadi penantang utama lagi untuk perebutan Scudetto musim ini. Juve dan Inter akan kembali bersaing karena kejuaraan musim ini masih panjang. Mereka hanya bermasalah dalam hal mentalitas, ujar Budel, seperti dilansir FC Inter 1908. Inter segera putuskan masa depan Cholidio setelah tampil mengesankan di Liga Argentina. Facundo Cholidio akan segera mendapatkan kejelasan soal masa depannya dari Inter Milan. Manajemen Nerazzurri dikabarkan akan menentukan nasib penyerang berusia 22 tahun itu dalam waktu dekat, mengingat masa peminjamannya di klub Argentina, Tigre berakhir pada 31 Desember 2022 ini. Sebagaimana dilansir FC Internews, bahwa Facundo Cholidio menjadi properti terpanas di divisi utama Argentina selama masa peminjaman di Tigre. Sejak kembali ke Argentina, Cholidio sukses mencetak 5 gol dan menyumbang 4 assist dari 22 laga di ajang Liga Argentina. Namun, di atas semua itu ia telah menunjukkan skill dan kualitas yang sangat penting selama masa peminjamannya, di mana ia telah menjadi titik fokus dalam serangan untuk tim Tigre. Kesepakatan pinjamannya akan berakhir pada 31 Desember tahun ini, tetapi dengan kontrak yang hanya tersisa 6 bulan lagi bersama Inter, maka sangat penting untuk menemukan solusi terkait masa depannya. Inter harus memutuskan apakah akan melanjutkan masa peminjamannya di Tigre atau mencari klub baru untuknya, tapi sebelumnya diharapkan dapat menemukan kesepakatan perpanjangan kontrak dengan Nerazzurri. Update ranking klub UEFA, Inter Milan melejit usai kalahkan Barcelona. Asosiasi Sepak Bola Eropa, UEFA, baru saja merilis ranking terbaru klub. Inter Milan melejit setelah mempermalukan Barcelona di matchday ketiga grup C Liga Champions 2022-2023. Sebagaimana dilansir Football Italia, bahwa ranking UEFA Inter naik hingga 9 tingkat dari urutan ke-23 Eropa menjadi ke peringkat 14 Eropa. Ini adalah minggu yang menarik di Eropa untuk tim-tim Italia. Juventus mengamankan kemenangan penting atas tim Israel, Maccabi Haifa. Adapun Inter meraih kemenangan krusial atas Barcelona yang membuat peringkat mereka naik secara signifikan, sedangkan Napoli mengalahkan Ajax dengan skor besar.
Di Liga Eropa, Lazio bermain imbang dengan Sturm Graz dan Fiorentina memastikan kemenangan tandang yang meyakinkan atas Hearts. Hanya ada dua wakil Italia yang menelan kekalahan di pentas Eropa, yakni AC Milan yang dibekuk Chelsea di Liga Champions dan kekalahan AS Roma dari Real Betis di Liga Eropa. Hasil tersebut membuat Juventus bertahan di peringkat ke-8 UEFA, tertinggi di antara tim-tim Italia. Sedangkan Napoli duduk di urutan ke-21, 7 tingkat di atas Atalanta. Lazio berada di urutan ke-38, Milan di urutan ke-45, kemudian Fiorentina jauh di bawah, yakni di urutan ke-104. Adapun 4 tim teratas dihuni oleh Manchester City, Bayern Munchen, Liverpool dan Chelsea. Ini alasan Robin Gosens tolak tawaran Leverkusen musim panas lalu. Pada bursa transfer Januari 2022 kemarin, Robin Gosens resmi bergabung bersama Inter Milan setelah 5 tahun terakhir bermain bagi Panji Atalanta. Digadang-gadang bakal sukses bersama Nerazzurri, Gosens justru mengalami cedera hamstring dan membuat ia sering absen di paruh kedua musim 2021-2022 lalu. Dan setelah musim lalu selesai, kontestan Bundesliga Jerman yakni Bayer Leverkusen sebenarnya sempat menawar Gosens di angka 20 juta euro. Sayangnya sang bek kiri menolak untuk pulang kampung ke Jerman dan alasan penolakannya tersebut diungkap oleh Calcio Mercato. Gosens disebut masih penasaran dengan karirnya di Inter, dan ingin membuktikan diri kalau dia bisa menjadi aset berharga bagi Nerazzurri. Pemain berusia 28 tahun itu pun siap bersaing dengan Federico Di Marco atau Matteo Darmian, yang mana dua nama tersebut sebenarnya jauh lebih sering dimainkan oleh pelatih Simone Inzaghi untuk menghuni pos bek kiri Nerazzurri. Di awal musim 2022-2023, Gosens terhitung sudah 10 kali membela Inter di semua kompetisi. Sayangnya jumlah penampilan tersebut kebanyakan ia dapatkan sebagai pemain pengganti, dan Gosens pun belum bisa memberi assist atau gol bagi Inter. Minimnya jam bermain reguler inilah yang kemudian mengancam keikutsertaan Gosens di Piala Dunia Qatar bersama tim nasional Jerman. Liverpool jadikan Brozovic sebagai alternatif Bellingham. Liverpool mengalihkan perhatian mereka ke gelandang Inter Milan dan Kroasia, Marcelo Brozovic jika mereka kehilangan target teratas Jude Bellingham pada 2023, menurut Calcio Mercato. The Reds mengontrak Arthur Melo dengan status pinjaman selama 1 musim dari Juventus musim panas lalu, tetapi pemain Brasil itu sejauh ini gagal tampil mengesankan. Kabarnya, klub telah mengidentifikasi Brozovic sebagai target alternatif. Mendatangkan Brozovic, 29 tahun, tidak akan mudah bagi klub asal Merseyside sejak ia menandatangani kontrak baru dengan Inter pada Maret, memperpanjang masa tinggalnya di klub hingga 2026. Simone Inzaghi bilang begini soal rotasi kiper Inter Milan. Dalam beberapa musim terakhir, penjaga gawang asal Slovenia yakni Samir Handanovic merupakan kiper nomor 1 di skuad Inter Milan. Namun menyusul kedatangan Andre Onana dari Ajax Amsterdam musim panas kemarin, jatah bermain Handanovic menjadi terpangkas demi memberi ruang bagi Onana. Dan setelah tampil rutin di ajang Liga Champions musim ini, Andre Onana akhirnya bisa menggeser Handanovic di kompetisi Serie A, dengan mencatatkan debutnya melawan Sassuolo pada hari ini. Bicara soal rotasi di sektor penjaga gawang, Simone Inzaghi sebelum laga mengatakan jika dirinya memang akan terus menerapkan kebijakan tersebut di sepanjang musim ini. Kami baru saja menjalani laga yang hebat melawan Barcelona dan harus mengulangi itu hari ini, ucap Inzaghi kepada DAZN beberapa saat sebelum sepak mula melawan Sassuolo. Sementara untuk keputusannya memainkan Onana sebagai starter ketimbang Handanovic, sang allenatore berujar, "Ini adalah keputusan seperti yang saya buat setiap harinya," lanjut Inzaghi. "Saya sedikit bingung pagi ini karena ada banyak pilihan yang bisa menghuni starting 11 saya. Sayang sekali, cuma di sektor lini serang saja saya tidak punya banyak pilihan untuk saat ini. Untuk posisi kiper, ini adalah pilihan yang akan saya terapkan tergantung dari setiap laga yang kami mainkan," tegas Inzaghi.